Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dewi Juta Sunti. Saya analis akuntabilitas kinerja aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video laporan aktualisasi pada masa habituasi Latsar CPNS Kabupaten Karimun tahun 2022 dengan judul yaitu Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pedoman Penilaian Kinerja melalui e-book dan video di BKPSDM Kabupaten Karimun tahun 2022. Selamat menyaksikan. Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu serta tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Namun, pada kenyataannya, masih banyak ditemukannya kesalahan dalam penyusunan SKP seperti penyusunan SKP tidak dilakukan secara berjenjang, tidak adanya dialog kinerja antara pimpinan dan staf, rencana kinerja tidak diisi dengan kalimat capaian, dan PNS tidak serius dan cermat dalam menyusun SKP. Hasil dari penilaian kinerja pegawai dapat digunakan untuk pengembangan karir PNS, manajemen talenta, tunjangan kinerja, penghargaan, dan sanksi. Dari permasalahan tersebut, maka didapatlah rumusan isu belum optimalnya kualitas pelaksanaan penilaian kinerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun pada tahun 2022. Adapun gagasan kreatif untuk mengatasi rumusan isu tersebut yaitu adalah adanya e-book pedoman penyusunan sasaran kinerja pegawai dan video informasi berupa tata cara dalam penyusunan sasaran kinerja pegawai. Pada kegiatan pertama, saya mempelajari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama saya melakukan diskusi bersama mentor, yang kedua membaca dan menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian yang ketiga membuat ringkasan poin-poin penting pada penyusunan sasaran kinerja. Pada kegiatan kedua, saya melakukan penyusunan rancangan awal e-book, pedoman penyusunan SKP, dengan tahapan yang pertama mengumpulkan bahan dan ringkasan poin-poin, yang kedua membahas bersama atasan langsung dan tim subbidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan, yang ketiga saya menyusun rancangan awal mengenai pedoman penyusunan SKP, dan yang keempat meminta persetujuan mentor terkait penyusunan rancangan awal e-book. Pada kegiatan ketiga, saya membuat e-book pedoman penyusunan SKP berdasarkan Permen Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022. Dengan tahapan yang pertama, mengumpulkan bahan rancangan awal dan data-data pendukung, yang kedua merancang e-book pedoman penyusunan SKP, dan yang ketiga meminta persetujuan kepada mentor terkait e-book yang telah dibuat. Pada kegiatan keempat, saya membuat video informasi tentang penyusunan SKP berdasarkan Permen Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022. Dengan tahapan yang pertama, mencatat poin-poin penting, yang kedua menyiapkan paparan materi menggunakan Microsoft PowerPoint, yang ketiga membuat rekaman video dan suara menggunakan aplikasi Android Capcut, dan yang keempat melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dengan mentor terkait dengan hasil video. Pada kegiatan kelima, saya membuat video grafis Permen Pan-RB Nomor 6 Tahun 2022 dan infografis penilaian perilaku core values berakhlak beserta panduan perilakunya. Dengan tahapan yang pertama, mempelajari cara membuat video grafis dan infografis yang menarik, yang kedua mencatat poin-poin yang akan disusun, yang ketiga membuat video grafis dan infografis menggunakan aplikasi Android Canva, dan yang keempat meminta persetujuan kepada mentor terkait video grafis dan infografis yang telah dibuat.
Kegiatan 6, saya melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan SKP berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan tahapan yang pertama meminta persetujuan kepada mentor terkait pelaksanaan sosialisasi, yang kedua membuat undangan sosialisasi, yang ketiga membuat link presensi, yang keempat mengunggah video paparan materi, yang kelima melakukan dokumentasi dan notulensi, yang keenam mengirimkan tautan link, yang ketujuh melaporkan hasil kegiatan sosialisasi kepada mentor. Pada kegiatan ketujuh, saya melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemahaman pegawai terkait peraturan penilaian kinerja dengan tahapan yang pertama membuat soal post-test, yang kedua membagikan link soal melalui WhatsApp group, yang ketiga merekapitulasi hasil post-test, yang keempat melaporkan kepada mentor hasil rekapitulasi post-test. Pada kegiatan terakhir, saya menyusun laporan aktualisasi dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan yang telah disusun dalam bentuk laporan, yang kedua, melakukan konsultasi dengan coach, yang ketiga, menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan aktualisasi beserta lampiran dokumentasi, dan yang keempat, membuat poin-poin laporan dalam bentuk PowerPoint yang akan digunakan sebagai bahan paparan pada seminar aktualisasi. Demikianlah laporan aktualisasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.